You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now reveal in you our Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is, what a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Death will not hold you, the veil tore before you. You silence the voice of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory, for you are raised to life again. You have no right, you have no equal, now and forever our God reigns. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Saudara, kita bersyukur kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan yang ke-7 ini di tahun 2020. Saya harap saudara tetap dalam kekencangan rohani bersama dengan Tuhan, tidak menjadi lelah mengikut Dia walaupun ada begitu banyak hal yang terjadi di luar. Nah saudara, mari sekarang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita menyembah Dia dengan hati penuh syukur dan dengan sukacita. Saudara, kita landaskan setiap pujian kita pada satu pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Mazmur 148
ayat yang ke-13. Biarlah setiap kita yang sudah berdiri di hadapan Allah pada pagi hari ini, kita sungguh boleh mengagumi akan karya ciptaan Allah yang luar biasa yang telah menggambarkan betapa mulianya Tuhan. Dengan hati yang memuji Tuhan, kita boleh berkata, Kau termulia. Kau termulia, Kau termulia, hanya Kau termulia. Patut dipuji, hormat dan hormat, mulia dan hormat kuasa. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan termulialah. Termulia, hanya Tuhan yang termulia. Kau termulia, Kau termulia, hanya Kau termulia. Patut dipuji, mulia dan hormat, mulia dan hormat kuasa. Kau ciptakan langit dan bumi semuanya, serta segala isinya. Kau cipta semua sesuai kehendak-Mu, oh Tuhan termulialah. Sungguh Tuhan, ketika kami melihat seluruh ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, hati kami tidak berhenti mengagumi Tuhan. Betapa dahsyat dan luar biasanya Tuhan yang telah merancangkan hasil ciptaan yang begitu sempurna untuk kami dapat nikmati bersama-sama. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali mengagumi akan karya-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Yang dimana kami boleh menikmati kembali rahmat-Mu yang selalu baru di pagi hari ini. Dan biarlah setiap kami yang telah berdiri di hadapan Tuhan mengagumi akan kebesaran Tuhan. Memuji Engkau ya Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Engkau yang telah hadir di tengah-tengah ibadah kami pada hari ini di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau juga hadir untuk menikmati setiap pujian penyembahan dari umat-Mu yang mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Biarlah kita bersama-sama di pagi hari ini boleh berkata kepada Tuhan, bawa aku Tuhan untuk dekat kepada salib-Mu, karena salib-Mu adalah air hidup yang mencurahkan, yang menyegarkan jiwa kami. Dekat ke salib-Mu. Dekat ke salib-Mu,
Tuhan tak tinggalkan, sinarilah hatiku dengan Roh Kudus-Mu, salibmu, salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan biarlah kita menghayati kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang memberikan pengampunan, pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Salibmu sandaranku. Salibmu sandaranku. Ku rindu kasih-Mu selama aku hidup. Ku mau taat padamu. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Mari kita datang kepada Tuhan, mendekat di bawah salibnya. Tuhan tahu setiap kita, apa yang kita perbuat, bahkan dosa kita Dia tahu. Tapi Tuhan juga rindu, di hadapannya kita boleh terbuka, mengakui segala dosa kita yang sudah kita lakukan dan menyakitinya. Lihatlah kepada salib itu. Di atas salib itu, Tuhan mencurahkan darah-Nya untuk menebus setiap kita. Oleh karena itu, mari dengan penuh kesadaran, kita datang pada Tuhan, mengakui segala dosa yang kita sudah lakukan di hadapan-Nya. Berdoalah. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu yang kerap kali gagal untuk memuliakan Tuhan. Kami yang sudah diselamatkan, kami yang sudah mendapatkan kehidupan kekal, tetapi di dalam kehidupan kami kerap kali jatuh di dalam dosa yang menyakiti hati Tuhan. Sungguh di hadapan-Mu Tuhan, di bawah salib-Mu, kami memohon ampun atas dosa kesalahan yang kami lakukan kepada-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan biarlah kami memandang kembali kepada salib di mana Tuhan menyatakan kasih-Mu yang begitu besar, pengorbanan-Mu yang Engkau lakukan untuk menebus kami dan memberikan keselamatan kepada kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengingat pengorbanan Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami hidup memuliakan Engkau Sang Juru Selamat kami. Ini doa kami Tuhan, kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dan biarlah kita menghayati kasih dan pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang memberikan pengampunan, pemulihan, dalam setiap kehidupan kita. Salibmu, salibmu yang ku muliakan hingga dalam surga kelak ada perhentian. Amin.
bersama dengan seluruh umat di dunia ini, kita boleh mengaku pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Nya adalah batu karang yang kokoh. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Tiada landasan lain, hanyalah pada darahnya. Tiada harapan lain, hanya ku sadar namanya. Pada Kristus batu karangku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Awan menutup wajahmu, namun anugerahnya tetap selamanya. Awan menutup wajahmu, namun anugerahmu tetap. Meskipun topan menderu, tak akan karat jiwaku. Pada Kristus batu karangku berdiri tegak teguh, landasan lain hancur luluh. Saudara, kita bersyukur karena kita telah memasuki Roma pasal 8 ayat yang ke-18 dan semua sudah kita lewati pembahasan Roma pasal 8 ini, seluruhnya bicara tentang kehidupan kita sebagai anak Allah sesudah kita didamaikan dan dibenarkan. Sekarang saudara, proses ini, proses pengudusan sebagai anak Allah kita terus jalani. Kali ini saudara, tema kita tentang kemuliaan yang disediakan oleh Allah dan rasa sakit bersalin yang kemudian juga menjadi bagian kehidupan. Apa itu rasa sakit bersalin? Kemuliaan seperti apa saudara? Kita akan melihat. Tapi sebelumnya saya ajak kita membaca kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 25. Nanti saya harap saudara-saudara tetap membuka Roma 8 ini karena ada bagian banyak ayat saudara yang kita akan memperhatikannya. Dan saya tidak punya catatan slide-nya saudara ya di sebagian besar dari ayat-ayat itu. Mari kita baca Roma 8 dari ayat yang ke-18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah, saudara, saya membawa dua buah hari ini, saudara, dalam khotbah.
Saudara tahu pasti ini ya, jeruk, saudara, dan pepaya. Kita menyebutnya buah jeruk dan kita menyebutnya buah pepaya. Tapi Alkitab kita menyebut satu istilah buah sulung. Atau dalam bahasa Indonesia kita tadi melihatnya karunia sulung. Apa itu saudara karunia sulung atau buah sulung? Apakah saudara bisa memahaminya? Nanti kita melihat saudara pada bagian itu, tapi sekarang kembali saudara ke bagian firman Tuhan ini dalam Roma 8 ayat yang ke-17 yang beberapa minggu lalu kita sudah bahas. Saudara, Paulus mengatakan bahwa sebagai anggota keluarga Allah, kita anak-anak adopsi Allah akan berbagian dalam penderitaan Yesus. Saudara masih ingat salah satu hak istimewa sebagai anak Allah adalah disiplin, yang artinya ada bagian penderitaan. Nah, saudara, bahwa jika kita setia menjalani hidup ini, menjalani penderitaan itu, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, saya ingin ajak saudara melihat Roma 8 ayat 17. Saya bacakan saudara ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, pertanyaannya, apakah akan sebanding? Nah, saudara, ini pertanyaan yang akan kita lihat, saudara. Kemuliaan, tadi tema kita, atau apa yang Tuhan janjikan, atau buah sulung, apakah sebanding dengan semua penderitaan yang harus kita lalui? Saya mengajak kita melihat pada slide berikutnya begini, saudara ya. Penderitaan itu sekarang, penderitaan itu seperti sakit bersalin, kemuliaan itu nanti. Bukan sekarang saudara, kelak namun kekal, seterusnya, selamanya. Dan kemuliaan itu bukan cuma kita nikmati dari jauh, kemuliaannya Bapa, kemuliaannya Tuhan. Tapi saudara, kita juga menikmati kemuliaan yang di-sharingkan. Kita berbagian dalam kemuliaan Allah. Sekarang saudara ya, sekali lagi. Apakah warisan kemuliaan yang disediakan, atau boleh saya katakan begini, sesungguhnya telah diberikan secara de jure, itu 2 minggu lalu saudara kita bahas sama-sama bukan, yang disimpan di dalam gudang. Saudara masih ingat ada lagu sekolah minggu, dulu kami suka nyanyikan bersama dengan anak-anak, gandum di gudang, saudara ya. Jadi itu maksudnya warisan yang disediakan. Apakah itu semua sepadan dengan semua kesulitan dan kepedihan hidup sebagai anak Allah di dalam masa hidup kita sekarang ini? Nah, banyak orang saudara, termasuk kemungkinan besar adalah orang-orang yang saudara kenal, menjawab tidak sebanding, tidak sepadan. Coba saja saudara kita renungkan pandemi yang sekarang ini. Berapa triliun kerugian negara kita saja gara-gara pandemi. Apa sebenarnya tujuan Allah di balik, di dalam, maaf saudara, melalui virus corona yang menyebar ke seluruh dunia ini? Apakah buat kita sebagai Kristen secara khusus ada kemuliaan yang sebanding ketika kita merespon, ketika kita menjalani kesusahan dalam masa pandemi ini? Apakah ada gunanya kita pakai masker? Apakah ada gunanya kita jaga jarak? Apa hubungannya pakai masker dan jaga jarak dengan kemuliaan yang kelak kita terima dalam kekekalan? Sebagian dari orang Kristen yang mengaku beriman dan sudah berusaha, sudah percaya dan berusaha hidup dengan cara Tuhan, di mungkin sekian lama saudara, sekian tahun, sekian puluh tahun. Tapi ada saat tertentu beberapa orang yang mengaku percaya ini menemukan bahwa penderitaan yang mereka alami, entah itu penyakit, entah itu kebangkrutan, entah itu terpisah dengan orang yang dikasihi, saudara, ternyata tidak cocok
mereka merasa tidak sebanding dengan apa yang mereka rasa sudah mereka berikan kepada Tuhan. Mereka hitung-hitungan, aku sudah melayani Tuhan, sudah memberi persembahan, sudah perpuluhan, tapi akhirnya kenapa menderita? Mereka tergelincir dalam iman. Saudara bisa sebutkan ada orang yang saudara kenal yang kemudian karena kesulitan hidup meninggalkan iman di dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus menjawab pertanyaan tadi, saudara, apakah sebanding tadi dengan tegas di ayat yang ke-18. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita kelak. Sebenarnya Paulus mau mengatakan begini, saudara ya, kita boleh melihat dalam slide itu, saya paraphrase. Saya ubahkan kalimat Paulus tanpa mengubah maksudnya. Saya bacakan. Jika engkau tahu engkau sedang menuju kemana pada masa depan, engkau di situ kita, saudara dan saya. Jika engkau tahu engkau sedang menuju kemana pada masa depan, engkau bahkan tidak akan mempermasalahkan rasa sakit dan problem yang menimpa saat ini, termasuk pandemi yang kita mengeluh, yang kita bertanya setiap hari kapan selesainya. Saudara, rasa sakit ini, kata Paulus, penderitaan ini, kesulitan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak kita akan terima dari Allah. Kemuliaan kekal itu melampaui apapun yang ada di dalam pikiran saudara. Jadi, warisan yang mulia ini apa sebenarnya? Tiap kita, tiap orang Kristen, tiap hari dalam langkah-langkah yang penuh dengan kesakitan, untuk apa? Nah, Paulus memaparkan dalam ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Kita mulai, saudara, ke ayat yang ke-19 sekarang. Saya membacakan ayat yang ke-19 sekali lagi. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, ada kemuliaan yang sedang datang, yang sangat kuat. Bahasa Inggris memakai kata blinding power. Artinya powernya, kekuatannya, kuasanya sampai membutakan mata kita. Nah, saudara, kemuliaan itu waktu menimpa kita, kemuliaan itu menyelimuti, melingkupi seluruh tatanan semesta yang diciptakan oleh Allah, seluruh jagat raya, entah berapa galaksi yang kita tidak tahu, saudara. Mungkin saudara tahu Bima Sakti, mungkin saudara tahu Andromeda, tapi seluruh jagat raya. Kata makhluk yang dimaksud oleh Paulus dalam Alkitab bahasa Inggris, juga dalam Alkitab bahasa Yunani, adalah satu ciptaan yang mencakup seluruh semesta. Nah, seluruh jagat raya itu bersama-sama dengan kita membawa realitas nanti, saudara, yang diperbaharui, yang dipulihkan, yang ditebus oleh Tuhan. Saudara bisa bayangkan gak jagat raya seperti apa ya? Saya coba saudara mengajak lihat satu sudut pandang saja tentang jagat raya, belum mewakili semuanya. Saudara bayangkan seluruh jagat raya, seluruh bintang, seluruh planet, seluruh semesta, apapun saudara di sana. Saya tidak berani mengatakan kalau mungkin ada makhluk di luar galaksinya kita, saudara, yang seperti manusia. Saya tidak tahu, saudara, tapi Alkitab cuma menyingkapkan adanya makhluk yang hidup seperti kita ini, dicipta gambaran rupa Allah, cuma manusia. Tapi segenap alam semesta, saudara, akan kemudian bersama-sama ketika anak-anak Allah dinyatakan. Nah, saya mau mengajak kita melihat ini, saudara, karena ayat 19 tadi mengatakan, apa artinya anak Allah dinyatakan? Saya mesti jujur, saudara ya, saya tidak memahami dengan pasti maksudnya, tapi paling tidak begini, paling sedikit, saudara ya, ketika status kita sebagai anak disingkapkan kepada publik dengan terang dan disertai dengan pengakuan, satu acknowledge dari Allah sendiri, satu pernyataan dari Allah sendiri bahwa kita ini adalah anaknya.
Saudara bayangkan, semua orang yang tidak percaya, yang kemudian mengklaim diri beragama, karena mereka tidak tergabung dalam lingkaran kehidupan sebagai anak-anak Allah di dalam kekekalan, menyesalnya minta ampun, tapi tidak ada guna, saudara. Nah, nanti Tuhan sendiri yang deklarasikan, yang nyatakan, yang acknowledge, yang mengakui bahwa kita ini adalah anaknya. Nah, pada saat itu seluruh jagat raya juga alami pembaharuan. Jadi itulah yang dimaksud ayat 29 kelak, bahwa pada akhirnya dan secara sepenuhnya kita menjadi serupa dengan Kristus. Apa artinya itu? Artinya kita sama kudusnya, akan sama kudusnya dengan Kristus, dan dengan demikian sama indahnya. The beauty of Christ, and we are share the beauty of Him in Him. Kelak, saudara. Itulah kemuliaan yang dimaksud. Sekarang, saudara, mengapa kita belum menikmati kemuliaan ini? Umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ketika manusia pertama, yaitu Adam berdosa. Saudara nanti lihat kembali di Roma pasal 5 ayat 15 sampai 21 di bagian firman Tuhan ini. Dan Roma 8 ayat 20 memberitahu kepada kita bahwa alam, tatanan semesta yang diciptakan, somehow, masih ingat apa arti kata somehow? Entah bagaimana, saudara, juga telah berbagian atau ketularan atau terpapar, terdampak kejatuhan manusia itu. Nah, ini kira-kira virus dosa itu disebarkan oleh manusia sejak Adam kepada alam semesta. Sehingga akhirnya alam semesta, makhluk apapun juga terpapar dosa itu, kejatuhan itu. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 20 menyatakan bahwa seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Nih, saya bacakan, saudara, ya, Roma 8:20 dalam 3 versi. Yang bahasa Indonesia mengatakan seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Tapi Alkitab edisi NIV mengkalimatkannya secara berbeda. For the creation was subjected to frustration. Yang diterjemahkan kemudian di kotak yang ketiga itu, seluruh ciptaan telah mengalami frustasi. Apa artinya ini? Alam dan makhluk ciptaan sudah tidaklah seperti yang semestinya. Tidak seperti tujuan diciptakan semula oleh Tuhan. Saudara-saudara yang sudah lama tidak pergi liburan, saya ajak kita liburan virtual, saudara, ya. Jadi mudah-mudahan ini mengobati liburannya saudara yang tertahan. Coba saudara lihat, ya. Ada yang mau liburan ke tempat ini, saudara? Atau saudara mau dating ke pinggir danau dengan bulan yang scenery-nya sebesar ini? Atau saudara mau pilih yang mana? Kalau seandainya bisa pergi liburan ke canyon, ke gunung atau batu-batu besar itu, atau saudara pilih lebih ke sungai, tempat yang berair, atau which one? Saudara mau pilih yang mana itu, ya? Ada begitu banyak, ada goa, ada pemandangan tentang musim gugur yang semua daun menjadi kuning, dan ada nggak usah pergi jauh-jauh lah, lihat ke langit kalau lagi berawan juga begitu dahsyatnya sebetulnya. Yang mana saudara pilih? Apa gambaran sorga menurut saudara? Mungkin sebagian anak milenial gambaran sorganya ini, saudara, ya, bukan pemandangan. Sengaja supaya tidak kasih beneran, saudara, makanan. Tapi oke, mari kita balik lagi, saudara, ya. Kata frustasi dalam Alkitab kita dipakai kata mataiotes. Adalah kata yang sama, saudara, ketika kemudian Alkitab kitab pengkhotbah dalam perjanjian lama, tapi terjemahan bahasa Yunaninya yang disebut Septuaginta menerjemahkannya kesia-siaan. Nah, Alkitab kita bahasa Indonesia memilih itu. Itu berarti, saudara, apa sebenarnya? Kata mataiotes itu lebih tepatnya diartikan sebagai terasing
atau bermusuhan, atau bertentangan, atau tidak kompak. Alam semesta, seluruh makhluk ciptaan ini tidak kompak lagi dengan kita yang sesungguhnya dimaksudkan dalam Kejadian 1 ayat 29, supaya kita ini menjadi manajer atas ciptaan, menjadi pengusaha alam ini, dan kemudian saudara ternyata sudah tidak serasi lagi, tidak harmoni lagi dengan kita. Itu sebab ada virus yang menyerang kita. Lalu juga tidak serasi dengan dirinya sendiri. Nah, yang menarik, saudara, Alkitab berkata begini, bahwa semesta telah menjadi frustasi, telah menjadi gagal, bukan karena pilihannya sendiri. Tetapi, tadi ayat 20, oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ini menunjuk kepada siapa? Menunjuk kepada Sang Penakluk, yaitu Allah sendiri. Karena kemudian penaklukan disertai dengan harapan akan pembebasan dari perbudakan, yang berarti satu kemerdekaan yang mampu membebaskan, mengerjakan ini cumalah Tuhan Allah Sang Pencipta semesta saja. Seperti Tuhan Allah dulu pernah mengusir Adam dan Hawa keluar dari Eden, membuat akhirnya hidup mereka gagal, hidup mereka frustasi, tapi juga kemudian Allah Yahweh memberi harapan, ada satu pembalikan situasi pada akhirnya. Eventually, saudara, atau saya tidak tahu saudara ya, saudara pahamkah dengan kata itu, tapi Tuhan menaklukkan ciptaan dalam ketidaksempurnaan. Dia juga memiliki kuasa atau power untuk membalikan, untuk reverse, dalam arti memulihkan segala sesuatu ini dalam tatanannya, dalam rancangannya. Itulah sebabnya mengapa dengan sangat rindu, kata Paulus, seluruh makhluk, seluruh alam semesta, seluruh nature, apapun yang ada di jagat raya ini menantikan pemulihan itu. Itu loh maksudnya saudara, Roma 8 ayat 20 ini. Nah, kenapa begitu saudara? Untuk saat ini seluruh makhluk dan ciptaan, tadi ada belenggu, perbudakan, kebinasaan. Itu maksudnya apa? Itu belenggu yang membawa kepada kematian, yang decaying, yang sedang membusuk. Seluruh makhluk terperangkap dalam lingkaran pembusukan dan kematian ini. Seluruh alam semesta merosot kualitasnya menuju pada kehancurannya, dan segala sesuatu di dalam ini rusak dan hancur entah oleh tangan manusia atau tidak. Alam pada saat ini bahkan sedang menjadi pembunuh. Lihatlah virus corona, lihatlah bencana. Nah, saudara, akhir-akhir ini di tengah-tengah Sulawesi Selatan, di tengah-tengah pulau kita, saudara, Sulawesi, ada banyak longsor, ada banyak banjir, dan ada satu keluarga di Palopo juga yang alami musibah. Saya ingin ajak kita melihat sebentar apa yang beberapa hari lalu terjadi di Masamba, itu di tidak jauh dari kota Palopo, saudara. Mari kita saksikan klip kita sebentar tentang alam yang rusak ini. Tidak lagi bisa dibersihkan lumpurnya, saudara. Hampir sama dengan tinggi atap. Awe, astagfirullah. Weh, betul-betul ini. Weh. Sekolah, rumah ini ibadah. Sekolah. Weh. Lontang, pasar lama, sape, pokoknya tidak tahu, sudah tidak berbentuk, sudah berubah. Sekolah, masjid sape di atas. Allahu Akbar.
Oke. Allahu Akbar, kuasamu ya Allah. Nah saudara, nanti sebentar kita akan berdoa. Pak Iwan juga sedang, rekan-rekan sedang terus berusaha bagaimana membantu mereka yang dalam kesulitan. Apa maksud saya saudara? Kembali ke bagian firman Tuhan. Semesta, realitas semesta, faktanya adalah penderitaan dan rasa sakit. Seluruh makhluk mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Itu tadi ayat yang ke-22 saudara yang kita baca. Ada rasa sakit yang tidak berhenti dari sejak datang kita ke dunia, ketika kita lahir sampai kehidupan, pergi lagi ketika kita meninggal dunia. Saudara, tetap ada dalam bahasa Jawa, saudara, ada kata yang baik untuk menggambarkan penderitaan. Bacanya bagaimana itu saudara? Soro, sengsara begitu ya. Dalam alam ini, saudara, dalam alam ciptaan ini tidak ada pengalaman hidup yang tidak ternoda oleh rasa sakit. Mau sultan atau proletar atau kaum papa, semuanya ada noda penderitaan di dalam hidupnya. Sudah tahu maksudnya sultan? Zaman saya muda saudara ya, sebutnya borju atau borjuis. Sekarang orang menyebutnya sultan saudara ya. Mau kaum borju, mau kaum sultan, mau miskin, mau proletar, istilahnya Karl Marx saudara. Semua ada noda derita. Nah, sekarang tidak ada satu lagi saudara yang disebut kaum sekarang ini oleh anak milenial, kaum rebahan. Saya nggak tahu tuh jenis yang mana kaum rebahan, masuk ke sultan atau masuk yang proletar saudara ya. Saya juga tidur melulu maksudnya, tapi bukan mungkin ya saudara. Tapi semuanya lakukan sambil rebah mungkin ya saudara ya. Buat PR sambil rebah, kuliah rebahan juga, jualan online ya rebahan juga, lihat atau DM atau telepon sambil rebah, itu kaum rebahan saudara. Nah saudara, oke, kita balik lagi, kita sudah tahu, kita sudah paham ada soal penderitaan, pasti ada, dan kita tahu juga bahwa pengalaman penderitaan itu tidak selamanya, tapi tetap waktu kejadian juga kita tetap rasa tidak menyenangkan. Pain, suffering, rasa sakit, sengsara, sorrow, menderita. Namun puji Tuhan itu bukan kata finalnya. The final word, saudara, adalah Roma 8 ayat 21. Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Seluruh alam dimerdekakan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak Allah. Maksudnya saudara, maksudnya adalah ini. Pertama, daripada frustasi, alih-alih frustasi akan ada satu kepuasan. Ada satu fulfillment di dalam kekekalan kelak. Jadi ketika kita membayangkan, tadi sudah kita lihat scenery, ada gunung, ada lembah, ada awan, ada alam semesta yang begitu bagus. Saudara, kalau kita membayangkan kebesaran alam semesta, keagungannya saudara, tapi nanti kalau kita bandingkan dengan kemuliaan dalam alam yang baru, saudara, pikiran kita itu tergoncang saudara ya. Karena yang tidak pernah terbayangkan ketika dunia dibebaskan dari dosa, itu yang akan kita nikmati sebagai anak Allah. Yang kedua saudara, alih-alih pembusukan, decaying tadi, kebinasaan istilah bahasa Indonesia tadi dalam Alkitab, akan ada the power, akan ada kekuatan dan segala sesuatu yang baru. Saat ini saudara, tidak punya cukup waktu saya untuk menampilkan wajah yang di face ape begitu ya, sudah tua lalu nanti jadi lebih muda. Tapi pokoknya segala sesuatu saudara bertambah tua, memudar, makin lemah, makin berantakan, makin keriput. Tapi di bumi yang baru kelak segala sesuatu indah, kuat, utuh. Tidak ada keriput-keriputan lagi di sana saudara. Selamanya utuh. Nah bayangkan saja, bukan cuma indah tapi fresh forever, selalu segar saudara. Yang ketiga, kalau kita lihat tadi, alih-alih rasa sakit, yang ada hanyalah sukacita. The joy only joy. Itulah sebabnya mengapa metafora perbandingan yang terbaik, yang keadaan seluruh makhluk saat ini saudara seperti saat melahirkan.
kata ayat 22. Nah, Tuhan Yesus menggunakan gambaran yang sama di Matius 24 ayat 8. Semua itu baru permulaan saja seperti sakit yang dialami seorang wanita pada waktu mau melahirkan. Begitu saudara bunyi Alkitab, rasa sakit yang begitu rupa ketika mau melahirkan. Zaman Paulus belum ada operasi sesar, saudara, yang menghindarkan ibu-ibu melahirkan lepas dari rasa sakit. Tapi rasa sakit ibu yang melahirkan itu, saudara, tidak ada artinya karena kemudian semesta melahirkan versi dirinya yang baru, edisi baru. Saudara sudah pernah tahu edisi baru, saudara ya? Seluruhnya baru. Udah dapat jersey-nya Liverpool atau Bayern Munchen yang terbaru. Oke, kita balik lagi, saudara. Saudara, sakit bersalin dan sekarang saudara karunia sulung atau buah sulung. Saya ingin ajak kita merenungkan bagian ini. Inilah masa depan kita. Tadi sudah kita sama-sama mendapatkannya, yaitu fulfillment, pemenuhan atau penggenapan seluruh janji Allah, pembaharuan, pemberian sukacita yang dapat kita nantikan sebagai anak Allah dan juga oleh seluruh makhluk. Ini merupakan saudara jawaban dari pertanyaan tentang apakah kemuliaan kita pada masa yang akan datang dapat membuat penderitaan kita sekarang ini layak ditanggung. Apakah kita layak jalani sekarang? Paulus mendesak kita untuk menjawab iya, layak. Bahkan sebenarnya kemuliaan itu tidak sebanding dengan penderitaan kita sekarang. Rasa sakit sekarang ini dan kemuliaan yang akan datang menjelaskan mengapa orang Kristen mengeluh di dalam hati. Jadi oke lah, Paulus mengatakan kamu sambil menantikan pengangkatan sebagai anak bisa memang mengeluh dalam hati, tapi sekarang jangan kehilangan semangat. Saudara, Roma 8 ayat yang ke-23 saya bacakan sedikit saudara ya supaya kita melihatnya. Bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Apa maksudnya saudara? Ini saudara bisa kenali 6-6-nya. Ini buat contoh rian saudara ya, dijejer. Saudara bisa sebut namanya satu-satu. Saudara bisa kenali bapaknya siapa itu dari gambar setiap anak saudara ya. Saudara, apa hubungannya 6-6-nya di situ? Semuanya adalah anak sulung dari keluarga hamba Tuhan GKI Makassar dan GKI Palopo. Tapi yang dimaksud dengan karunia sulung bukan anak sulung saudara ya, tapi buah sulung. Kembali ke buah tadi saudara. Apakah menurut saudara buah ini adalah buah pepaya ini dan buah apel ini, buah jeruk ini saudara adalah buah sulung? Apa maksudnya buah sulung? Saudara, saya pernah sharing tentang papa saya saudara ya. Di masa jayanya papa saya punya kebun di Cimanggis di Jawa Barat sana, di sekitar Bogor saudara. Jadi ada keluarga yang dalam kesulitan tempo hari kemudian mengagunkan kebunnya beserta dengan seluruh pohonnya kepada papa saya, meminjam emas pada waktu itu saudara ya. Lalu nanti kemudian setiap tahun, waktu dulu belum ada foto yang langsung dikirim WhatsApp-nya, ada kokonya mama saya, saudara, saya panggil engku, saudara ya. Kokonya mama saya, kalau buah pertama, buah durian pertama misalnya, atau buah rambutan pertama, itu panen pertama, dia akan datang dari Cimanggis, kemudian memberikan kepada kami. Nah saya udah tahu, habis ini panen pertama, 2-3 minggu lagi, di rumah pasti penuh dengan buah. Nah jadi kami sambut dengan senang sekali buah sulung itu, buah panen pertama. Nah, saudara, tapi masa jaya itu tidak lama karena kemudian papa saya jatuh miskin saudara, dalam kesulitan. Tapi saudara, seperti demikian juga, buah sulung adalah buah panen pertama yang memberi harapan. Nah, Roh Kudus yang membuat kita hidup dari dalam, saudara, secara internal, di dalam diri kita ini memberi kita kebebasan atau kemerdekaan secara bertahap dari dalam keluar.
Kita bebas dari pengaruh dosa, membuat kita perlahan-lahan, setapak demi setapak, selangkah demi selangkah, makin serupa dengan Kristus. Tapi keserupaan kita dengan Kristus ini, yang sekarang ini, hanya merupakan buah sulung. Mencicipi saja, saudara, appetizer saja dari kemerdekaan penuh kelak, saudara, yang lengkap, yang bebas dari pengaruh dosa dan kematian yang satu saat dianugerahkan kepada kita. Kemerdekaan penuh yang akan datang hanya terjadi apabila kita memiliki apa yang saat ini kita belum peroleh secara penuh, yaitu buah sulung. Saudara paham gak maksudnya ya? Orang yang tidak menikmati buah sulung sekarang tidak akan menikmati panennya. Kita menikmati keserupaan Kristus dengan Kristus sekarang ini sebagai taster, sebagai cicipan, kelak saudara kita menikmatinya secara penuh. Saat kapan? Saat pengangkatan kita sebagai anak. Nah, bagaimana Paulus memerintahkan kita untuk menunggu? Padahal ayat yang 15 dia menyebutkan bahwa kita sudah diadopsi. Kembali lagi saudara penjelasannya. Secara hukum kita sudah diadopsi, tapi de facto keserupaan dengan Allah atau kemiripan dengan keluarga kita belum nikmati sekarang ini. Nanti kelak dalam kekekalan. Dalam bahasa teologi saudara ada satu istilah yang tepat itu ya. Already but not yet. Sudah tetapi belum. Kadang-kadang saudara kita menyadari bahwa kita telah tumbuh makin serupa Kristus. Mungkin saudara perhatikanlah ya, ada satu pola dalam hidup saudara yang sebelumnya ini kelemahan, ini pasti saya gagal. Tapi tiba-tiba saudara merasa, loh kok sekarang saya bisa ya begitu. Tentu saudara sadar bahwa saudara sudah lebih berubah. Atau mungkin saudara sekarang merasa saudara lebih murah hati. Orang lain melihat bahwa sekarang saudara sudah lebih murah hati, lebih mudah mengasihi. Saudara lebih bisa bertindak dengan cara yang lebih rohani daripada dulu. Saudara saya 25 tahun pelayanan di GKY, 23 tahun sebagai gembala. Tiap kali saya menjumpai mereka yang menjadi ketua majelis, perubahannya itu ajaib saudara. Perubahan karakternya, bisa lebih wise, bisa lebih serius terhadap Alkitab dan doa. Saudara perhatikanlah. Jadi sebenarnya kesempatan melayani bukan cuma sebagai ketua majelis, adalah kesempatan untuk mencicipi buah sulung. Saudara diubahkan serupa dengan Kristus. Sejak sekarang, nanti di sorga kemuliaannya itu adalah kemuliaan keserupaan dengan Kristus itu. Saudara. Bukankah itu satu istimewa, kesempatan. Pada momen itu kita seharusnya mengingatkan diri, waktu kita sadar kita sudah berubah, kita mengingatkan diri bahwa kepedihan, penderitaan, karena kita ini bagian keluarga dari Kristus. Kristus saja menderita, kita kemudian juga saudara-saudaranya juga menderita. Seluruh frustasi, seluruh kegagalan, seluruh kesia-siaan, seluruh penolakan itu sedang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah kita dari dalam. Dan nanti hasilnya, kemuliaannya, kalau kita makin serupa dengan Kristus, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Saudara, saya pernah ungkapkan bahwa surga itu seperti apa? Surga seperti saya ini pergi ke Amerika lebih nikmati karena saya bisa bahasa Inggris. Tapi kalau saya ke China, saya kurang menikmati walaupun saya tetap bisa pergi ke China. Karena saya tidak bisa bahasa Mandarin. Begitu juga bahasa di sorga bukan Mandarin, bukan bahasa Inggris, tapi keserupaan dengan Kristus. Kita makin serupa Kristus, makin menikmati sorga. Itulah saudara indahnya penderitaan yang kita lalui ini untuk membentuk kita makin serupa dengan Kristus. Jadi saudara-saudara, karena itu ayat 24 mengatakan apa? Saya ingin lanjut saudara ya, supaya lebih cepat. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Jadi saudara-saudara kita tahu, hari-hari terbaik kita ada di depan. Corona ini masih ada, menyakitkan, oke, buat kita menderita, tapi di depan ada pengharapan. Kita menantikan dengan tekun, dengan penuh harap, juga dengan sabar. Roma 8 ayat 25, saudara, tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun.
ada dua kata yang saya ingin garis bawahi dalam bahasa Inggris, eagerly and patiently. Dengan tekun, dengan semangat, dengan penuh kesungguhan, dan dengan sabar. Terakhir saudara, sebagai penutup, saya ingin bacakan kutipan dari C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity. Agak panjang, tapi biarlah boleh menolong kita untuk sedikit lagi memahami apa maksudnya kemuliaan yang Tuhan janjikan. Tuhan akan menjadikan yang paling lemah dan paling kotor dari kita menjadi seperti Allah. Kelak kita menjadi makhluk yang mempesona, berseri, bercahaya, abadi, bergelora dengan energi, kegembiraan, penuh hikmat dan bijaksana, dan cinta kasih yang tidak bisa kita bayangkan sekarang. Kita ini jadi cermin bening yang cerah, yang memantulkan kembali kepada Allah dengan sempurna. Meskipun saudara tentu saja dalam skala yang lebih kecil. Apa yang kita pantulkan? Kekuatannya sendiri, kekuatan Allah yang tak terbatas. Sukacitanya Allah dan kebaikan Allah. Proses ini akan lama kalau selama kita hidup di dunia. Dan sebagian sangat menyakitkan. Tapi itulah tujuan hidup kita sebagai anak Allah. Tidak kurang. Memang seperti itu. Dan dia serius dengan apa yang dia katakan. Sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan, pertanyaan refleksi saudara untuk mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini. Apa yang menyebabkan saudara mengeluh dan berkeluh kesah pada saat ini? Yang kedua, bagaimana saudara mengingat kemuliaan yang sedang saudara tuju? Bagaimana caranya? Bagaimana kemudian ingat-ingatan akan kemuliaan itu mengubahkan pandangan saudara untuk hidup yang menderita sekarang ini? Mari saudara kita mendengarkan sebentar satu pujian. Di seberang sana air mata telah lenyap. Di seberang sana fajar bahagia. Mungkin lagu ini biasanya di rumah duka kita dengar. Tapi hari ini mengingatkan kita. Di seberang sana ada janji kemuliaan. Keserupaan dengan Kristus. Kesucian dengan alam semesta juga akan dibaharui. Ditebus bersama-sama dengan kita. Mari kita saat teduh sambil lagu ini dialunkan. 1-2 menit. Di seberang sana fajar penuh berkat, di sorga senang bersamanya. Habislah lelah hari yang mulia, di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana tiada awan gelap, badai dan topan tak menyerang. Hari yang mulia, hari yang ceria, di seberang sana ku senanglah. Di seberang sana ku senanglah. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu. Kami sadar bahwa kami ini Tuhan sering mengeluh di dalam hati, di dalam percakapan-percakapan kami, terlontar sengaja atau tidak sengaja. Tuhan tolonglah kami punya perspektif seperti Paulus, seperti firman Tuhan. Seluruh penderitaan ini seperti sakit bersalin.
kelak kami akan melihat kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan itu. Tuhan, tolonglah kami menikmati buah sulung selama kami ada di dunia, sehingga waktu kami menderita, kami mencicipi buah sulung itu, yaitu keserupaan dengan Kristus, dan itu membuat kami sukacita. Ingatlah kami Tuhan, kalau kami menderita, kami disadarkan oleh kuasa Roh Kudus bahwa kami sudah berubah. Dan itu bukti Roh Kudus sudah bekerja di hati, dari dalam keluar, dan orang lain diberkati dengan perubahan sifat-sifat kami yang makin seperti Kristus. Tolong kami, kuatkan kami terus menghadapi penderitaan dan cobaan di tengah dunia. Dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara-saudara, sebelum saya serahkan kembali untuk memberikan persembahan, saya ingin menyampaikan beberapa warta. Yang pertama, saudara, tadi yang persembahkan pujian di awal adalah para perawat yang tergabung dalam Nursing College. Beberapa waktu yang lalu ketika suasana normal di gereja kita tergabung juga di Komisi Pemuda, melayani di teman-teman, di antara teman-teman pemuda juga sebagai pemain musik. Kita doakan bulan depan praktek mereka telah selesai dan mereka akan kembali ke Jakarta untuk menempuh profesi. Saudara, sekarang masuk ke dalam masa ujian profesi. Kita doakan untuk mereka. Dan saudara-saudara, Pendeta Budiono Lee serta Semu Novita sudah ada di tengah-tengah kita sejak tanggal 15 Juli yang lalu. Sekarang saudara sedang terus-menerus menyesuaikan diri dengan situasi Kota Makassar. Kita doakan supaya gembala yang baru di gereja kita di GKI Makassar dan juga Palopo akan boleh melayani Tuhan, melayani jemaat walaupun di tengah situasi pandemi, tapi dengan kekuatan yang dari Tuhan. Nah, serah terima jabatan akan dilaksanakan tanggal 2 Agustus. Saudara doakan bagaimana caranya ini, saudara, dengan sistem online serah terima jabatan, tapi doakan untuk itu. Minggu depan saya masih khotbah terakhir mungkin, saudara, dan bahasan Roma pasal 8 tentang penantian, doa ketika menantikan masa depan yang kita tidak tahu. Lalu saudara-saudara, hari Rabu tanggal 22 Juli ada live tanya jawab Kitab Roma, tapi nampaknya saudara akan dibagi 3 porsinya, bukan cuma Kitab Roma. 20 menit tanya jawab Kitab Roma, 20 menit saudara boleh tanya apa saja tentang saya dan semua Eva, dan 20 menit saudara boleh tanya, atau entah bagaimana pembagiannya, tapi 1 jam itu saudara boleh juga tanya tentang Pendeta Budiono, Limuse dan Lisemu, saudara hobinya apa, mungkin cita-citanya, tidak ada lagi saudara selain jadi hamba Tuhan. Nah saudara, visinya juga saudara boleh tanya nanti tentang gereja kita. Saudara-saudara, live streaming itu bagaimana bentuknya? Lewat YouTube kah, Zoom kah? Nanti kita sama-sama lihat. Lalu hari ini, nanti siang ada rapat pleno majelis, harap semua majelis persiapkan diri jam 1 siang, saudara-saudara tolong doakan untuk itu. Saudara, tim Redeemer menyiapkan, menyelenggarakan satu pembinaan lagi atau satu bincang-bincang lagi, saudara. Dan kali ini, apakah betul sekali selamat tetap selamat? Apa maksudnya saudara? Apakah keselamatan bisa hilang? Dan bicara kita Jumat 24 Juli 1930, waktu Indonesia bagian tengah atau waktu Indonesia bagian barat 18.30 sampai jam 8 malam, Pendeta Yakub Tri Handoko. Jadi doakan juga untuk itu. Persembahan saudara bisa berikan lewat QR code ataupun lewat nomor rekening yang ada tertera di gereja. Ruang tolong menolong saudara masih dibagikan oleh Pak Sadra dan tim diakonia, saudara bisa ambil bagian di situ juga. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita memberikan persembahan. Bapak, kami berdoa untuk rekan-rekan yang ada di Luwu Utara, Masamba dan sekitarnya. Mereka yang terdampak, ada ratusan keluarga. Tuhan tolonglah, sekarang tidak punya rumah, ada tempat-tempat penampungan sementara di situasi seperti ini, masa pandemi. Tuhan lindungilah mereka, tolonglah supaya mereka pada akhirnya boleh mengerti, boleh mengenal siapakah Allah sejati yang menaklukkan alam semesta ini dengan kuasanya. Tuhan tolong supaya
ini merupakan kesempatan mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang sejati. Kami berdoa untuk para perawat yang akan kembali ke Jakarta di bulan akan datang, Tuhan sertai. Tuhan juga berikan sukacita, berikan ketekunan sampai tunainya di bulan Agustus pelayanan mereka di Rumah Sakit Siloam, dan tolong mereka dalam menempuh profesi di semester yang akan datang. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah IPK yang juga akan dimulai atau sedang terus dalam persiapannya, home learning based system ini. Tuhan berkati kepala sekolah, koordinator, semua guru, para orang tua dan murid-murid. Tuhan kau pimpin dan sertai. Sebentar kami berikan persembahan, Tuhan kuduskan tangan yang memberikan dan hati yang mempersembahkan. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita boleh menaikkan ucapan syukur kita di mezbah Tuhan. Membawa korban kita di hadapan Tuhan. Di mezbahnya, sembahkanlah korban syukurmu. Pernah kau berharap iman dikuatkan dan peroleh damai sejahtera? Jiwamu tak tenang, tak dapat berkatnya sampai kau sembahkan dirimu. Kau kan diberi berkat melimpah. Bila kau berjalan di dalam terangnya, kau kan diberi damai sentosa. Taatlah perintahnya, sandarlah padanya, kau kan terlepas dari dosa. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayat yang ketiga. Bila kau memohon agar Ia mendengar, doalah sesuai kehendaknya. Sampai tubuh rohmu dikuasainya, serahkan hidupmu di mezbahnya. Di mezbahnya sembahkanlah korban hidup, karunia kuasai hatimu. Jiwa tubuh rohmu serahkanlah padanya, kau kan diberi berkat melimpah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk Engkau yang telah menyelamatkan akan hidup kami, bahkan terus menuntun hidup kami untuk semakin dibentuk serupa seperti Engkau. Biarlah ya Tuhan, di dalam perjalanan kami
serupa seperti Engkau. Biarlah benar-benar ya Tuhan, kami boleh memberi diri kami hanya kepada Engkau saja. Seperti ketika kami telah memberikan persembahan pada hari ini, biarlah ini yang menandakan bahwa hidup kami hanya bagi Engkau saja ya Tuhan. Berkatilah persembahan ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat sumber berkat. Saudara-saudara, dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Sekali lagi saya bacakan Roma 8 ayat yang ke-18 dan ayat 19. Demikian bunyinya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara, sekarang masukilah minggu yang baru dengan kebenaran firman Tuhan ini dan bukalah hati saudara, terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia yang dari Allah Bapa asalnya, yang mengangkat saudara menjadi anaknya dan terus menerus mempersiapkan saudara dalam kemuliaannya. Dan Tuhan Yesus Kristus yang hatinya setia, hatinya murah, menolong saudara untuk berjalan bersama dengan Dia walaupun dalam derita. Dan Allah Roh Kudus yang akan memberikan kekuatan bagi saudara untuk eagerly, untuk patiently hidup di tengah-tengah kesulitan dunia, dan Ia setia untuk menolong dalam setiap langkah. Berkat Allah Tritunggal ini menyertai mulai sekarang, seterusnya sampai Kristus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara masuki minggu yang baru. Dan mari kita nikmati lagi satu persembahan pujian dari para perawat ini. Dan saudara juga bisa melanjutkan untuk memberikan persembahan lewat barcode ataupun lewat nomor rekening GKI Makassar, KAI Palupo sesudah ini. Tuhan memberkati. You are the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. You are the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you our Christ.
beautiful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is, nothing compares to this. What a beautiful name it is, the name of Jesus. Death will not hold you, the veil tore before you. You silence the boss of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you arise to life again. You have no right, you have no equal, now and forever are your reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, the name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful